hormati Kasat Reskrim yang mewakili Kasih Humas, rekan-rekan media sekalian. Jadi hari ini saya Wakapolres Bualemo bersama Kasat Reskrim akan melaksanakan press release terkait kasus kekerasan fisik, pencabulan dan pembunuhan terhadap anak yang terjadi di Polres Bualemo. Perlu saya jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2026 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di pinggir laut sekitar tanaman mangrove Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Bualemo, telah terjadi tindak pidana kekerasan fisik, persetubuhan, dan pembunuhan terhadap anak. Untuk identitas korban, yaitu nama lengkap Ramna Ilato alias Deis, tempat tanggal lahir Lito, umur 13 tahun, tanggal lahir 2 April 2013, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Dusun Dulango, Desa Lito, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Bualemo, agama Islam, pekerjaan pelajar. Kemudian identitas pelaku, nama Rizky Poi alias Oyo bin Roma Poi, tempat lahir Lito, tanggal lahir 21 Januari 2007, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Dusun Dulango, Desa Lito, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Bualemo. Kemudian tindakan yang telah diambil oleh Polres Bualemo adalah menerima laporan polisi garing B 04 garing 2 garing 2026 Polsek Paguyaman Pantai garing Polres Bualemo Polda Gorontalo tanggal 16 Februari 2026. Kemudian yang berikut permintaan visum et repertum nomor B garing 03 garing 2 garing 2026 Sek Paguyaman Pantai tanggal 16 Februari 2026. Yang berikut surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 13.A garing 2 garing res 1.24 2026 Reskrim tanggal 17 Februari 2026. Kemudian surat pemberitahuan penyidikan nomor SPDP garing 13.A garing 2 garing res 124 garing 2026 Reskrim tanggal 17 Februari 2026. Kemudian Polres juga sudah melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka pada tanggal 17 Februari 2026. Kemudian sudah menerbitkan surat penetapan tersangka nomor SP TAP TSK garing 03 res garing Angkor Mawi 2 garing 2026 Satreskrim tanggal 17 Februari 2026. Kemudian sudah menerbitkan juga surat perintah penangkapan nomor SP titik kap garing 03 garing Angkor Mawi 2 res Angkor Mawi 1.24 tahun 2026 tanggal 17 Februari 2026. Dan yang terakhir surat perintah penahanan nomor SPH garing 03 garing Angkor Mawi 2 res tahun 2026 tanggal 17 Februari 2026. Itu langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak Polres Bualemo, dan untuk selanjutnya silakan kepada Pak Kasat Reskrim menjelaskan kronologis daripada kejadian yang telah terjadi di Paguyaman Pantai. Silakan.
Terima kasih. Mei 2026 telah ditemukan mayat yang berada di muara sungai Desa Uba, Kecamatan Paguyangan Pantai, Kabupaten Bualemo. Kemudian setelah mendapatkan informasi, tim Satreskrim Polres Bualemo bersama dengan Polsek Paguyangan Pantai mendatangi TKP untuk melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin dikumpulkan para saksi-saksi. Selanjutnya tim yang ada dari Ditreskrimsus Ditreskrim Polda Gorontalo datang ke Polsek Paguyangan Pantai dalam rangka backup terkait dengan penanganan perkara penemuan mayat di Desa Buah, Kecamatan Paguyangan Pantai, Kabupaten Bualemo. Kemudian modus operandi yaitu memberikan uang kepada korban untuk membeli snack di warung. Selanjutnya pelaku memiliki nafsu birahi terhadap korban. Kemudian pelaku melakukan pencabulan dengan cara menyetujui korban. Selanjutnya korban dibunuh oleh yang bersangkutan. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2026 sekitar pukul 20 WITA, tersangka, istrinya, dan korban bersama-sama berada di kamar tidur. Kemudian tersangka memegang pipi dari korban sehingga istri dari tersangka marah. Kemudian tersangka dan korban keluar rumah pada jam 20.30 WITA. Selanjutnya tersangka RP melihat ada cahaya senter yang mengarah kepadanya dan dia menganggap bahwa itu adalah istrinya, sehingga tersangka lari dan tidak lama kemudian pulang. Namun saat berada di lokasi empang, tersangka bertemu dengan saksi EP. EP ini adalah adik daripada tersangka. Kemudian ketemu juga dengan saksi YR, yaitu saksi yang berada di belakang rumah dari tersangka. Kemudian tersangka RP ini tiba di rumah sekitar pukul 20.40 WITA. Kemudian tersangka melihat saksi MP. MP ini adalah kakek daripada tersangka. Langsung pergi menuju arah pesta, sedangkan saksi EP dan saksi YR duduk di teras depan rumah. Kemudian tersangka RP ini masuk ke dalam rumah dan langsung mandi. Setelah selesai mandi, tersangka keluar rumah dan mengatakan kepada saksi EP dan saksi YR agar jangan ribut karena istri tersangka marah. Mendengar hal tersebut, saksi EP dan saksi YR langsung pergi dan setelah itu tersangka masuk ke dalam rumah dan memujuk istri dan dari tersangka untuk meminta maaf. Namun saat itu istri dari tersangka hanya menggelengkan kepala dan tidak memaafkan tersangka. Bahwa sekitar pukul 20.50 WITA, tersangka keluar dari dalam kamar menuju teras depan rumah. Setelah berada di teras depan rumah, tersangka mendatangi korban yang sedang bersembunyi di samping rumah Sahadi. Jadi si tersangka ini sebelumnya sudah membawa si korban ke rumah saudara Sahadi. Kemudian atas permintaan tersangka mengajak korban untuk membeli snack dengan minuman ale-ale sekitar 30 meter dari rumah yang ada rumah saudara Sahadi. Kemudian sekitar pukul 21.20 WITA, tersangka dengan korban berjalan menuju warung. Kemudian tersangka memberikan uang kepada korban agar membeli snack dan minuman ale-ale. Setelah membeli snack dan minuman ale-ale, tersangka bersama korban berjalan melewati belakang panggung pesta. Kebetulan di situ ada acara pesta pada malam hari.
Kemudian tersangka membawa korban menuju pohon mangga. Setelah berada di bawah pohon mangga, tersangka bersama korban duduk sambil berbincang-bincang. Kemudian berselang 40 menit kemudian tersangka melihat saudara saksi Muhammad Poi alias MP, kakek daripada tersangka. Kemudian tersangka menyuruh korban berdiam di bawah pohon, lalu datang menghampiri saksi MP. Jadi si pelaku ini mengatakan kepada si korban ini untuk diam di sini. Selanjutnya si pelaku ini datang menghampiri saksi MP, yaitu kakek daripada si pelaku. Kemudian si kakek dari pelaku ini menanyakan kepada tersangka dengan kalimat, "Deis di mana?" Si korban ini menanyakan kepada si pelaku ini, "Si Deis di mana?" Kemudian si pelaku ini menjawab tidak tahu. Dan setelah 15 menit kemudian saksi Muhammad Poi pergi pulang ke rumah, sedangkan tersangka bersama korban kembali ke lokasi tersebut. Kemudian pada pukul 22 WITA, tersangka RP ini kemudian mengajak korban untuk pergi ke warung lagi. Jadi setelah dari pohon mangga tadi, mengajak ke warung lagi untuk bersembunyi di samping warung, karena teman-teman korban datang ke rumah tersangka untuk mencari si korban. Kemudian mereka melihat teman-teman korban sedang bercerita dengan istrinya, ketemu di jalan, kebetulan istrinya ini mencari korban. Kemudian istrinya ini dalam keadaan menangis, dan beberapa menit kemudian teman-teman korban kembali melewati jalan depan warung, namun tersangka bersama korban bersembunyi. Setelah 20 menit mengecek istrinya dari luar jendela. Setelah mengecek istrinya tidak ada, tersangka kembali mengajak korban pergi ke bawah jembatan yang tidak jauh dari rumah korban. Jadi antara rumah dengan jembatan itu kurang lebih sekitar 20 meter. Jadi si tersangka ini membawa korban ke bawah jembatan situ. Kemudian pada pukul 23 WITA, setelah berada di bawah jembatan, korban mencium tersangka. Kemudian tersangka berbalik mencium korban di arah pipi kiri dan kanan serta jidat korban. Setelah pukul 23.50, tiba-tiba saksi FP, ini saksi dari adik pelaku, berteriak dari atas jembatan dengan kalimat, "Kakak di mana, Hana?" Namun saat itu tersangka dan korban hanya diam, dan setelah sudah tidak ada suara lagi dari atas jembatan, tersangka ini mengajak, setelah dari bawah ini dia mengajak si korban ini pergi ke kebun milik saudara saksi MP. MP ini adalah kakek daripada si pelaku. Kemudian si tersangka menyuruh korban membungkuk. Kemudian tersangka ini mengangkat rok yang digunakan oleh korban. Kemudian tersangka menurunkan celana dalam korban. Selanjutnya tersangka memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban selama kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Dimasukkan ke dalam kelamin perempuan sehingga mengeluarkan cairan berupa sperma. Setelah itu pada pukul 00 WITA, tersangka bersama korban menuju area mangrove. Jadi dari lokasi yang dilakukan cabul itu, persetubuhan itu, kurang lebih 100 meter dari lokasi tersebut menuju area mangrove. Setibanya tersangka bersama korban di arah area mangrove, terjadi perbincangan antara tersangka dengan korban. Kemudian
setelah 30 menit sudah masuki pukul 00.30 WITA, tersangka ini mengajak korban berhubungan badan kembali dan memaksa berhubungan badan yang kedua kali. Namun saat itu korban menolak ajakan tersebut, dan korban mengatakan kepada tersangka akan memberitahukan kepada orang tua korban. Setelah mendengar hal tersebut, tersangka langsung duduk di atas dada korban sambil kedua tangan korban dijepit menggunakan kedua lutut kaki tersangka, dan setelah itu tersangka mengambil kayu lalu memegang dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang leher korban. Setelah itu tersangka menusuk leher sebelah kanan korban, kemudian menusuk kembali di leher sebelah kiri korban. Kemudian tersangka berdiri dan menusuk kemaluan korban dengan menggunakan kayu. Setelah melihat korban sudah meninggal, lalu tersangka melucuti celana dalam korban yang penuh dengan darah, lalu memasukkan ke dalam kantong sweater milik tersangka. Jadi tersangka menggunakan baju sweater, kemudian celana dalam daripada si korban dimasukkan ke kantong sweater yang digunakan oleh tersangka. Setelah itu tersangka memegang kedua kaki korban lalu menyeretnya ke arah perahu yang berada di pinggiran muara kurang lebih sekitar 20-30 meter dari TKP pembunuhan. Kemudian setelah sampai di perahu, tersangka mengangkat tubuh korban ke atas perahu. Kemudian tersangka mendayung perahu selama kurang lebih 20 menit. Lalu tersangka membuang baju sweater dengan yang berisikan celana dalam milik korban yang sudah diikat dengan batu. Jadi diikat dengan tali, kemudian diikat batu sehingga masuk ke dalam. Pada saat dibuang ke laut itu, bajunya itu tenggelam. Kemudian tersangka mendayung kembali kurang lebih 100 meter dari lokasi pembuangan baju. Kemudian tersangka membuang korban di laut. Setelah itu korban kembali dengan menggunakan perahu dan kembali ke rumah sampai dengan jam 02.24 WITA. Dan saat berada di rumah, istri tersangka bertanya, "Adik saya sudah ada?" Lalu tersangka menjawab, "Belum ada." Kemudian tersangka berbaring dan tidur bersama istrinya. Kemudian telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak kurang lebih 15 orang termasuk tersangka. Kemudian hasil visum dari rumah sakit, dari Puskesmas Paguyaman Pantai pada saat ditemukan, kemudian dilakukan visum awal. Kemudian barang bukti yang ditemukan yaitu baju milik korban, kemudian baju milik tersangka, celana pendek warna hitam, kemudian ada baju jersey, kemudian ada baju kaos warna coklat, karena pada saat malam itu dia berganti pakaian, 3 kali ganti pakaian. Kemudian ada perahu yang digunakan untuk mengangkut jenazah ataupun korban ke laut untuk membuang. Kemudian kita mengambil sampel tanah dan daun terdapat bercak darah di lokasi pada saat eksekusi itu. Jadi tanah yang ada di lokasi tersebut, di lokasi eksekusi itu kita ambil untuk kita lakukan pengujian di labor untuk memastikan terkait dengan darah yang ada di TKP tersebut. Kemudian perbuatan ataupun tersangka kami jerat dengan Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian Pasal 458 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang
KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kemudian ada pasal 415 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kemudian langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh penyidik, yaitu yang pertama telah membuat laporan polisi, membuat surat perintah penyidikan, kemudian ditindaklanjuti oleh permintaan otopsi, dan saat ini otopsi sementara berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara di Boto. Kemudian kami sudah melaksanakan penyitaan, melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka. Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan sebagai tersangka, kemudian melakukan penahanan sejak tanggal 17 kemarin semalam sudah dimasukkan ke dalam rutan Polres Walemo. Kemudian rencana tindak lanjut yaitu kami akan membawa baju ataupun sampel darah yang kami temukan di TKP dengan sampel darah yang kami ambil dari otopsi untuk dibawa ke lapor untuk dilakukan pengujian. Selanjutnya kami akan menyusun berkas perkara kemudian dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Izin Pak Kasat, apakah perbuatan ini baru pertama kali dilakukan oleh tersangka terhadap korban atau mungkin jauh sebelumnya pernah ada percobaan tindakan yang sama? Untuk saat ini bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini baru satu kali terkait dengan pencabulan ataupun persetubuhan yang dilakukan terhadap anak ini baru satu kali. Baik. Pak Kasat, untuk pasal yang diterapkan itu undang-undang ada di situ 9 tahun itu KUHP pencabulan atau apa? Ya, itu kan sudah dijelaskan tadi terkait dengan pasal 415 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, itu terkait dengan pencabulan. Pencabulan dilapisi dengan Ya, pembunuhan. karena ini kan berlapis ini. Ya. Semua jadi pasal ini nantinya akan memberatkan terhadap tersangka. Tersangka cuma satu orang, Pak. Sampai dengan saat ini tersangka satu orang. Proses evakuasi jenazah dari TKP jembatan sampai ke perahu sama sekali tidak ada bantuan dari pihak lain, Pak Kasat? Evakuasi pada saat ditemukan atau Enggak. Proses pembuangan jenazahnya kalau proses pembuangan jenazah hanya dilakukan oleh korban sendiri. murni sendiri. Tersangka sendiri. Oh, siap. Karena tidak ada keterlibatan pihak lain, Pak. Untuk saat ini tidak ada keterlibatan pihak lain, hanya tersangka sendiri. Korban ini sudah lama diincar oleh pelaku, Pak. Jadi korban ini sebelumnya dia tinggal dengan bapaknya di daerah Trans yang ada di Pabuyangan Pantai. Kemudian pada hari Jumat itu orang tuanya ini, bapaknya ini pergi ke Liboto dan anaknya itu dititipkan di rumah ini, rumah dari kakak korban. Motif dari pelaku ini membunuh apa, Pak? Motifnya ini kalau sebenarnya dari awal ini motifnya ini terkait dengan persetubuhan. Dia ingin menyetujui perempuan ini. Tapi karena posisinya saat itu si korban mengatakan kepada si pelaku bahwa dia akan melaporkan kepada orang tua korban terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga pelaku ini panik sehingga melakukan tindakan pembunuhan terhadap korban. Baik, Pak Kasat, saat proses persetubuhan pertama kali dilakukan itu kenapa korban tidak ada perlawanan? Apa mungkin ada upaya ancaman dari pelaku atau seperti apa, Pak Kasat? Kalau berdasarkan keterangannya ada bahwa memang korban ini diajak ke tempat tersebut untuk berhubungan badan. Pak Kasat, ada beredar di media sosial si pelaku itu sempat mengantar korban di rumah sakit itu saat belum terjadi penyelidikan atau gimana, Pak? Ada foto Jadi, yang beredar itu di puskes. puskes itu, Pak ya? Ya, itu masih di puskes. Dari TKP ini si pelaku ada, kemudian sampai di puskes juga pelaku ada. Kemudian pada saat
ditemukan ini, si pelaku ini belum tahu siapa yang ditemukan mayat ini yang masih di posisi di air laut ini. Si pelaku ini sudah menyatakan bahwa itu si Deis. Nah, Oh, jadi dia sempat ikut mencari korban. iya, pada saat kan sudah ditemukan, kemudian dia menyampaikan seperti itu. Dia datang ke TKP itu, TKP penemuan mayat itu, kemudian dia menyampaikan seperti itu. Dan sama sekali tidak panik saat jasad ditemukan Pak Kasat ya. Kalau dilihat dari wajah ataupun gestur tubuh pelaku, tidak ada terasa panik. Jadi dia biasa-biasa saja. Karena dari awal memang pada saat kita lakukan interview, kemudian kita gali keterangan-keterangan itu, nanti mendekati maghrib baru dia mengakui perbuatan. Dari pagi, malam, pagi kita intensifkan untuk pemeriksaan yang bersangkutan. Nanti di sore hari menjelang maghrib baru dia mengakui bahwa memang dia yang melakukan. Kemudian kita bawa ke lokasi tempat eksekusi terakhir terhadap korban. Jika kronologinya seperti itu Pak Kasat, apa mungkin kejadian ini baru pertama kali dilakukan oleh pelaku atau mungkin ada riwayat kasus yang sama sebelumnya Pak? Kalau untuk pelaku untuk kasus yang ini baru pertama kali dilakukan terkait dengan kasus pencabulan maupun pembunuhan. Kemudian sekarang sudah berlangsung pelaksanaan otopsi ya. Sementara berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara. Jadi untuk visum itu ada beberapa poin hasil visum yang dilakukan oleh Puskesmas Paguyaman Pantai. Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang anak perempuan umur sekitar 13 tahun, warna kulit sawo matang. Terdapat luka pada leher bagian kiri, luka robek di leher sebelah kanan, memar di bawah mata kiri, di leher bagian kiri, di bawah dagu. Jadi itu yang ditemukan pada saat visum di puskes. Ya. Kemudian sekarang kita masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara. Saya rasa itu penjelasan dari kita terkait masalah rilis hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.